Selamat pagi untuk semua jemaat GPIB yang menyaksikan program Morning Call hari ini. Kembali bersama saya Pendeta Mirsya Lawrence Pelupesi yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Sebaot di Lampung. Mengawali minggu yang baru, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi langkah karya layan dan kehidupan keluarga kita. Persiapkanlah bagian Alkitab dari kitab Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jika sudah siap, mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru yang telah Engkau jadikan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk keluarga yang dijaga dan dipelihara. Kami bersyukur juga untuk kesempatan menghadap hadirat-Mu dalam kebersamaan persekutuan orang percaya. Saat ini Tuhan, kami siap untuk baca dan dengarkan apa yang menjadi kehendak firman-Mu bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan mengurapi kami. Sehingga bagian Alkitab yang dibaca, kehendak firman-Mu yang dinyatakan dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh mengerti, dan apa yang kami mengerti dari sabda-Mu boleh kami bawa dan lakukan dalam kehidupan kami hari tiap hari, khususnya di minggu ini. Maka berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Kitab Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat menyatakan, Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah video yang diunggah di YouTube oleh channel YouTube Inspirival dengan judul Video Motivasi tentang Keberanian Memperjuangkan Kebenaran, dikisahkan dalam video tersebut tentang seorang guru yang saat masuk ke ruang kelas menuliskan di papan tulis 2 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian sang guru berkata dengan suara keras, Anak-anak, ulangi, ikuti perkataan saya. 2 ditambah 2 sama dengan 5. Setelah itu, para murid dengan ragu-ragu mengulang apa yang dikatakan oleh sang guru. Karena para murid ragu, mereka menyuarakan apa yang disampaikan sang guru dengan suara lemah, kurang keras. Karena terdengar lemah, kurang keras, sang guru pun meminta para murid mengulang kembali
membaca apa yang dituliskan oleh sang guru, kali ini dengan suara yang lebih keras. Tetapi ketika para murid mengucapkan dengan keras, 2 ditambah 2 sama dengan 5, banyak para murid yang menjadi gelisah. Karena menurut mereka, 2 ditambah 2 secara matematika hasilnya sama dengan 4, bukan 5. Dari antara para murid yang gelisah, salah seorang murid berdiri sambil mengangkat tangan. Ia bertanya kepada sang guru, "Pak, bukankah 2 ditambah 2 sama dengan 4? Sang guru menjawab dengan tegas, "Sudah saya katakan, 2 tambah 2 sama dengan 5. Seharusnya kamu tidak menanyakan hal ini. Kamu mengerti?" Sang anak pun merespon dengan berkata, "Iya Pak, saya hanya berpikir." Dengan cepat sang guru memotong perkataan sang murid sambil berkata, "Jangan berpikir, kamu tidak perlu berpikir. 2 tambah 2 sama dengan 5. Sekarang duduk dan diam." Tak lama kemudian seorang murid yang lain dengan gagah berani ia berdiri dan berkata, "Pak, 2 tambah 2 sama dengan 4. Bagaimana bisa jadi 5? Sang guru pun merespon dengan berkata, "Siapa beri kamu izin untuk bicara? Berani sekali kamu bertanya kepadaku. Sekarang kamu ucapkan dengan keras apa yang saya tulis. 2 ditambah 2 sama dengan 5. Sang anak bersikeras menolak. Dengan menghadap ke arah teman-temannya ia berkata, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tidakkah kalian bisa lihat ini?" Karena sang anak tetap menolak untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh sang guru, maka sang guru pun memberikan hukuman yang sangat berat. Hukuman ini disaksikan oleh teman-teman sekelasnya. Ketika hukuman ini disaksikan oleh teman-teman sekelasnya, teman-teman sekelasnya memilih untuk tidak banyak bicara dan mengikuti apa yang disampaikan oleh sang guru. Pada akhir bagian video, sang guru meminta anak-anak di kelas itu mengulangi kembali apa yang ia katakan, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 5. Dan kali ini anak-anak menjawab dengan suara keras tanpa ragu, 2 ditambah 2 sama dengan 5. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari pengalaman hidup Yusuf kita belajar bagaimana seorang Yusuf yang sedari kecil telah menerima pengajaran untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga saat ia menyaksikan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, ia memilih untuk tidak tinggal diam. Ia tetap menyampaikan kebenaran. Ia tidak berusaha menutupi kejahatan. Walaupun konsekuensinya, ia dijauhi, dibenci, atau bahkan alami kesusahan-kesusahan lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui cerita di awal perenungan dan kisah hidup Yusuf, kita juga diajarkan untuk memegang teguh kebenaran yang telah kita terima dari firman Tuhan. Serta kita belajar untuk tetap berani menyuarakan kebenaran
walaupun konsekuensi yang kita terima, mungkin kita akan alami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam kehidupan kita, setiap orang tua, apalagi orang tua yang hidup di dalam Tuhan, pastilah mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada keturunannya. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah orang tua dan keturunan menjalani hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah setiap orang tua dan keturunan berani tetap menyuarakan kebenaran dalam kehidupan? Kadang yang terjadi jauh lebih menggiurkan untuk menjalani hidup seturut dengan hawa nafsu dan keinginan diri sendiri yang ujungnya tidak berbuahkan kebaikan, daripada menjalani hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang yang terjadi jauh lebih aman diam, tidak berani menyuarakan kebenaran, supaya kita tidak diperhadapkan pada benturan-benturan, apalagi konsekuensi dari menyuarakan kebenaran. Sehingga bisa terjadi saat anak menyaksikan orang tuanya melanggar firman Tuhan, sang anak dengan penuh keberanian berkata kepada orang tuanya, "Pa atau Ma, kan papa mama yang ajarkan tidak boleh berbohong. Kok papa atau mama berbohong?" Syukur kalau saat itu orang tua merespon dengan pertobatan, seraya minta maaf karena tidak melakukan yang benar atau tidak mencontohkan yang benar dan memperbaiki kelakuannya. Kadang yang terjadi adalah kita akan mendiamkan sang anak dengan hardikan atau perkataan, "Tahu apa kamu? Anak kecil mau ajar orang tua. Sudah, diam." Dan hal ini kadang tidak hanya dilakukan oleh para orang tua kepada anaknya, tapi juga oleh setiap mereka yang lebih tua kepada yang lebih muda. Atau juga dilakukan oleh setiap mereka yang lebih berkuasa atau punya kuasa kepada yang dipimpinnya. Jika sikap hidup seperti ini dikembangkan, akan melahirkan generasi yang berkompromi terhadap kejahatan. Akan melahirkan generasi yang membungkam sesamanya setiap kali sesamanya menyuarakan kebenaran. Akan melahirkan generasi yang memilih diam dan ikut arus kehidupan, walau tahu kalau itu salah, yang penting aman. Dan akhirnya menghadirkan generasi munafik yang di luar tampak beriman dengan senyum terpancar di wajah, tetapi hati dan kelakuan hidup dipenuhi dengan kebusukan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari berani memilih untuk tetap jalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Karena untuk itulah Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang telah baca dan dengarkan kebenaran sabda-Mu bagi kami. Biarlah segala hal yang telah kami baca dan dengarkan, dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh kami mengerti. Dan apa yang kami mengerti, boleh kami bawa dan lakukan dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami menjalani hidup dengan tugas tanggung jawab di minggu yang baru ini. Berkenanlah Engkau memperlengkapi kami, jemaat-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan tuntunan hikmat. Sehingga baik kami yang masih sekolah, baik kami yang bekerja, baik kami yang menjalani kehidupan masa muda, kami yang menjalani kehidupan selaku orang tua, suami istri, bahkan kami yang menjalani kehidupan di tengah usia yang sudah lanjut, sabda-Mu Tuhan tetap hadir sebagai pelita,
yang mampukan kami pilih dan pilah, sehingga kami setia melakukan kebenaran dalam kehidupan. Berkenanlah Engkau memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan, sehingga semua membuahkan hasil yang bawa kebaikan, mencukupkan keperluan hidup keluarga kami hari tiap hari, bahkan memampukan kami sebagai keluarga mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami serahkan kehidupan kami di minggu yang baru ini hanya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sebagai bagian dari persekutuan orang percaya yang Kau tempatkan di GPIB, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas kehadiran Pelkat PKLU. Setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang Kau hadirkan bersama-sama di tengah persekutuan. Biarlah setiap kehadiran anggota Pelkat PKLU boleh jadi teladan iman dan teladan hidup bagi kami generasi demi generasi yang kemudian, agar kami tetap setia hidup di jalan Tuhan. Dan dalam kebersamaan persekutuan pun kami juga mendoakan untuk rencana persidangan sinode pada tanggal 26 sampai 31 Oktober yang akan datang. Engkau berkenan memberkati majelis sinode, panitia, dan semua yang terlibat, termasuk para utusan. Sehingga dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus sajalah kami melangkah mempersiapkan segala sesuatunya. Terutama bagi anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau panggil dan utus untuk boleh jadi calon fungsionaris majelis sinode. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh jadi pelita yang menerangi langkah hidup dan karya layannya. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang mencalonkan diri sebagai fungsionaris majelis sinode boleh tetap berani menyuarakan kebenaran apapun konsekuensinya. Tuntunlah mereka untuk tetap setia jadi pejuang kebenaran dalam kehidupan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, karena kami bawa dan serukan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memasuki minggu yang baru. Salam sehat untuk kita semua.